Tahukah kalian apa itu HAM? Sejak menjelang era reformasi, sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Tasikmalaya harus mendapatkan medis. Yang dengan lalu pulang, rapatkan barisan petir di kepala. Menurut Bahari Tilopa, seorang ahli hukum yang terkenal akan bukunya, HAM, menyatakan bahwa HAM merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Lalu, menurut Tilopa, seorang filsuf Inggris mengatakan bahwa HAM merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh semua orang secara alami yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Berdasarkan dua pengertian tadi, dapat kita ketahui bahwa HAM merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan yang sifatnya kodrati dan tidak bisa diganggu oleh siapapun dan tentunya universal. Lalu apa saja contoh dari HAM itu sendiri? Dapat berupa hak hidup, hak untuk berkomunikasi, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur terkait HAM? Pasal 28A hingga J mengatur terkait hak asasi manusia di Indonesia. Berikut saya paparkan inti dari setiap pasalnya. Pasal 28A menjelaskan terkait hak hidup, pasal 28B hak untuk berkeluarga dan juga berketurunan, pasal 28C hak untuk mengembangkan diri, lalu pasal 28D hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, lalu pasal 28E hak untuk mendapatkan kebebasan diri. Lalu pasal 28F mengatur terkait hak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi, pasal 28G hak untuk mendapatkan perlindungan diri, 28H hak untuk mendapatkan kesejahteraan, 28I hak untuk yang mengatur terkait hak-hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, lalu pasal 28J terkait kewajiban tiap orang untuk menghormati hak orang lain dan tunduk pada undang-undang. Hak dan kewajiban merupakan dua aspek yang berbeda. Hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap warga negara, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai warga negara. Hak dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya yaitu 1. Kewajiban membayar pajak yang diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, yaitu ikut serta dalam upaya bela negara yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, yaitu menghormati hak asasi orang lain yang diatur dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, yaitu tunduk kepada batasan yang ditetapkan undang-undang yang diatur dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, yaitu ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, yaitu mengikuti pendidikan dasar yang diatur dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara memiliki hak di luar HAM yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada pasal 27 ayat 2, yaitu hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Terus yang kedua ada pasal 27 ayat 3, yaitu hak dan kewajiban membela negara. Terus yang ketiga ada pasal 31 ayat 1, hak mendapatkan pendidikan. Terus yang keempat ada pasal 31 ayat 2, yaitu kewajiban warga negara mengikuti pendidikan nasional. Terus kelima itu ada pasal 31 ayat 3, hak atas sistem pendidikan nasional. Nah, yang keenam ada pasal 31 ayat 4, yaitu hak atas dukungan negara melalui anggaran pendidikan. Terus yang ketujuh ada pasal 31 ayat 5, yaitu
hak menikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Terus yang ke-8 ada pasal 32 ayat 1, hak atas memajukan kebudayaan nasional. Terus yang ke-9 ada pasal 33 ayat 1, hak atas sistem perekonomian nasional. Terus ke-10 ada pasal 33 ayat 2 yaitu hak atas sektor-sektor strategis dan kebutuhan pokok tidak dikuasai oleh pihak. Nah, selanjutnya nomor 11 yaitu pasal 33 ayat 3 yaitu hak atas sumber daya alam dan hasilnya untuk kemakmuran bersama. Terus ke-12 ada pasal 34 ayat 1 hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Terus yang ke-13 yaitu pasal 34 ayat 2 itu hak mendapatkan jaminan sosial. Terus yang terakhir ada pasal 34 ayat 3 hak memperoleh pelayanan kesehatan dan umum yang layak.